Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Bunga Triadita dari kelas reguler 118C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Penggunaan Tetes Mata yang Baik dan Benar di RW 008, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara. Di mana dalam presentasi kali ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada tinjauan pustaka, dan bab ketiga ada metode penelitian. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Obat tetes mata adalah sedian steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak dan bola mata. Terkadang masyarakat menggunakan obat yang baik dengan cara yang salah, sehingga obat tersebut menjadi lebih membahayakan daripada menyembuhkan. Terdapat banyak kasus tentang kesalahan penggunaan obat tetes mata dalam masyarakat. Menurut data World Health Organization, sekitar 50% dari seluruh penggunaan obat tidak tepat dalam peresepan dan sekitar 50% lainnya tidak digunakan secara tepat oleh pasien. Dalam penelitian terkait obat tetes mata, masalah yang sering terjadi pada penggunaan obat tetes mata adalah ketidakmampuan pasien untuk meneteskan dari botol secara langsung menuju mata, sehingga menyebabkan banyaknya tetesan yang hilang 81%, kebiasaan pasien menggunakan obat tetes mata tanpa resep dokter 77%, dan ketidakmampuan pasien dengan cara penggunaan obat tetes mata yang semestinya 67%. B. Rumusan masalah. Bagaimana tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat tentang penggunaan obat tetes mata yang baik dan benar di RW 008 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara? C. Tujuan penelitian. Mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat tentang penggunaan obat tetes mata yang baik dan benar di RW 008 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Penulis dapat pengalaman, pengetahuan, dan wawasan tentang sikap dan gambaran penggunaan obat tetes mata yang baik dan benar. Penulis juga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama menjalani pendidikan. Yang kedua, manfaat bagi instansi adalah sebagai referensi bacaan di perpustakaan akademis di Kesikiva dalam penambahan pengetahuan tentang penggunaan obat tetes mata yang baik dan benar. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai media informasi dan menambah pengetahuan tentang pemakaian obat tetes mata yang baik dan benar. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, bau, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Tingkat pengetahuan mempunyai 6 tingkatan, yaitu 1. Tahu atau know, 2. Memahami atau comprehension, yang ketiga aplikasi atau application, yang keempat analisis atau analisis, yang kelima sintesis atau sintesis, yang keenam evaluasi atau evaluation. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah yang pertama ada pendidikan, yang kedua pekerjaan, yang ketiga umur, yang keempat minat, yang kelima pengalaman, yang keenam kebudayaan, yang ketujuh sumber informasi, yang kedelapan ada media. B. Obat. Obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Obat tetes mata. Tetes mata adalah sedian steril berupa larutan atau suspensi digunakan pada mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata atau bola mata. C. Penggolongan obat. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya paracetamol. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli
bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas terbatas adalah CTM. Berikut adalah tanda peringatan yang tercantum pada kemasan obat bebas terbatas. Di antaranya ada P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. P nomor 2, awas obat keras, hanya untuk umur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras obat wasir, jangan ditelan. 3. Obat keras dan psikotropika. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya semefenamat. Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya diazepam. 4. Obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Contoh dari narkotika adalah morfin. D. Cara penggunaan obat tetes mata. Yang pertama, cuci tangan menggunakan air dan sabun. 2. Hindari menyentuh ujung penetes dengan tangan atau benda apapun, agar penetes tidak terkontaminasi. 3. Condongkan kepala ke belakang, tarik ke bawah kelopak mata dengan jari telunjuk, sehingga kantung kelopak mata terbuka. 4. Pegang botol tetes mata dengan menggunakan tangan lain sedekat mungkin tanpa menyentuh kelopak mata. 5. Teteskan sesuai dosis yang telah ditentukan. 6. Tutup mata selama 2-3 menit, jangan mengedip. 7. Pasang tutup botol dan letakkan kembali pada tempatnya tanpa menyentuh bagian ujung botol obat. 8. Cuci tangan dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tetes mata. Yang pertama, ujung alat penetes jangan tersentuh oleh benda apapun termasuk mata. Selalu tutup rapat setelah digunakan. 2. Untuk glaukoma atau inflamasi, petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan harus diikuti dengan benar. 3. Cucilah tangan sebelum dan sesudah pemberian obat tetes mata untuk menghilangkan obat yang mungkin terpapar pada tangan. 4. Obat yang telah terbuka dan dipakai tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari untuk digunakan lagi, karena mungkin sudah terkontaminasi dengan kuman. 5. Sebelum menggunakannya, perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Yang keenam, jika terlupa memakai obat, maka gunakanlah dosis yang terlupa segera setelah ingat. Tetapi jika hampir mendekati dosis berikutnya, maka abaikan dosis yang terlupa dan kembali ke jadwal sesuai aturan. Jangan menggunakan 2 dosis sekaligus atau dalam waktu berdekatan. Yang ketujuh, mengetahui kontraindikasi obat. Bila ragu, tanyakan kepada dokter. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Cara pemilihan obat. Yang pertama, gejala atau keluhan penyakit. Yang kedua, kondisi khusus misalnya hamil, menyusui, bayi, lanjut usia, diabetes mellitus, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu. Yang keempat, nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, efek samping, dan interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket atau brosur obat. Yang kelima, pilihlah obat sesuai dengan gejala penyakit dan tidak ada interaksi obat dengan obat yang sedang diminum. Yang keenam, untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, tanyakan kepada apoteker. F. Efek samping. Efek samping obat adalah setiap respon obat yang merugikan dan tidak diharapkan yang terjadi karena penggunaan obat dengan dosis atau takaran normal pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi. Cara penyimpanan obat. Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan dengan cara menempatkan obat yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian, serta dapat menjaga mutu obat. Sistem penyimpanan
dapat dilakukan berdasarkan beberapa kategori, seperti berdasarkan jenis dan bentuk sediaan, suhu penyimpanan dan stabilitas, sifat bahan, susunan alfabetis, dan menerapkan prinsip FIFO atau First Expired, First Out, dan FIFO First In, First Out untuk mencegah tersimpannya obat yang sudah kadaluarsa. Cara penyimpanan obat tetes mata. Yang pertama, simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. 2. Simpan obat pada suhu kamar dan terhindar dari sinar matahari langsung atau seperti yang tertera pada kemasan. Yang ketiga, simpan obat di tempat yang tidak panas atau tidak lembab karena menimbulkan kerusakan. Yang keempat, jangan menyimpan obat bentuk cair dalam lemari pendingin agar tidak beku, kecuali jika tertulis pada etiket obat. Yang kelima, jangan menyimpan obat yang telah kadaluarsa atau rusak. Yang keenam, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Landasan teori. Obat tetes mata dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit dan kondisi pada mata. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menghilangkan ketidaknyamanan pada mata. Terdapat banyak kasus tentang kesalahan penggunaan obat tetes mata dalam masyarakat. Beberapa kesalahan yang banyak terjadi saat menggunakan obat tetes mata adalah lupa atau terlambat memakai obat tetes mata, menahan kelopak mata saat menetes obat, meneteskan 2 tetes sekaligus, meneteskan obat terlalu dekat dengan hidung, tidak mencuci tangan, tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa obat, dan asal pakai obat tetes mata. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengkaji atau melihat suatu gambaran secara objektif. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di RW 008 di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner. Kerangka konsep variabel penelitian. Pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat tetes mata yang baik dan benar meliputi 1. Pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat tetes mata. 2. Pengalaman masyarakat yang pernah mengalami keluhan pada mata. Yang ketiga, sumber informasi yang diperoleh masyarakat tentang penggunaan obat tetes mata. Definisi operasional. Variabelnya pengetahuan. Definisinya, segala sesuatu yang diketahui responden tentang penggunaan tetes mata yang baik dan benar. Cara pengukuran kuesioner. Hasilnya 1 tahu, 2 tidak tahu. Skalanya nominal. Variabelnya pengalaman. Definisinya pengalaman masyarakat pernah menggunakan obat tetes mata. Cara pengukurannya kuesioner. Hasilnya 1 pernah, 2 tidak pernah. Skalanya nominal. Variabelnya sumber informasi. Definisinya informasi yang diperoleh responden mengenai penggunaan tetes mata yang baik dan benar. Cara pengukurnya kuesioner. Hasilnya 1 keluarga, 2 tetangga, 3 media elektronik atau internet, radio, iklan TV. Yang keempat, media cetak atau brosur, koran, majalah, petugas kesehatan, dokter atau apoteker. Skalanya nominal. Jenis penelitian. Penelitiannya deskriptif kuantitatif. Lokasi dan waktu penelitian di RW 008 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai Juli 2021. Alat dan bahannya. Alatnya menggunakan pulpen dan bahannya menggunakan kuesioner. Prosedur penelitian. Yang pertama ada perizinan, yang kedua survei pendahuluan, yang ketiga uji validitas kuesioner, yang keempat penelitian, yang kelima pengolahan data, yang keenam pembahasan dan penyajian data. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di RW 008 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara. Yang kedua, sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah cluster random sampling. Instrumen penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang terdapat melalui kuesioner atau lembar pertanyaan yang merupakan suatu teknik pengambilan data yang dilakukan kepada responden. Rancangan analisa data.
Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis univariat, yaitu analisis yang dilakukan untuk satu variabel. Rancangan data ini bertujuan mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat tetes mata yang baik dan benar di RW 008 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.